Perkenalkan, nama saya Angelina Gransyana Hidrikawati dengan NRP 15/2023-077. Sini saya akan menjelaskan mengenai UTS untuk bagian kedua, itu buatkan back-end, memasukkan data suhu, kelembapan, dan kecerahan dengan format JSON. Nah, di sini untuk bagian A-nya, kita disuruh untuk melakukan parsing pada platform aplikasi yang sudah ditentukan, dan di sini saya menggunakan web. Untuk kodenya di sini sudah membuat kode untuk karena saya menggunakan Flask, jadi menggunakan .py. Nah, di sini ada untuk koneksi database-nya, kemudian untuk menyimpan ke database, lalu ada callback kalau ada pesan masuk dari MQTT, kemudian ada setup MQTT, lalu ada root Flask untuk cek data. Ini untuk menjalankan si Flask servernya. Karena saya menggunakan sensornya secara hardware-nya, begitupun dengan sensor-sensor yang lain. Jadi di sini saya menggunakan Arduino Uno. Nah, ini untuk kodenya. Jadi seperti biasa, ada untuk Wi-Fi-nya. Lalu ada fungsi callback ketika ada pesan MQTT masuk. Jadi di sini saya menggunakan MQTT. Nah, di sini jika ada pesan off, maka karena saya menggunakan relay yang dimana nanti ada button di webnya untuk mematikan dan menyalakan si sensornya. Jadi di sini ada untuk fungsi situasi untuk mematikan semua sensor dan untuk menyalakannya lagi. Lalu untuk menghubungkan ke Wi-Fi, nanti ada pesan Wi-Fi terhubung. Kemudian di sini untuk menghubungkan ke si MQTT-nya. Lalu adapun ini, jika sensor sedang off, maka si datanya tidak dikirim. Lalu ini buat payload JSON untuk dikirim. Jadi si datanya bakal dikirim format JSON ya. Dan datanya akan dipublish ke IoT sensor topiknya. Karena saya menggunakan MQTT tadi. Lalu di sini untuk si Flask-nya sebagai subscriber dia juga kita ada si IoT control control. Nah, jadi di sini untuk menampilkan data-data ini saya sudah membuat HTML-nya di sini. HTML-nya kira seperti ini. Oke, ketika kita dijalankan, ini sudah dijalankan sebenarnya. Jadi kita yang sebagai subscriber dia mendengarkan dulu si topiknya, kemudian baru dijalankan si publishernya. Saya kira untuk hasilnya bakal seperti ini. Nah, datanya itu sudah real time. Dan di sini bisa kita lihat ada button untuk menyalakan sensor dan juga mematikan sensor. Nah, untuk yang ketiga di atas ini bisa kita lihat ini itu suhu untuk suhu terakhir, itu 28. Terus untuk kelembapan juga 86 dari sini. Terus untuk cahayanya Tolux 3026 itu dari data yang terakhir. Jadi misalnya ada data baru yang ke 108 dan datanya itu beda dari data sebelumnya, maka di sini juga bakal beda. Untuk mematikan si sensornya, kita tinggal matikan. Oke. Maka si datanya itu tidak akan muncul di webnya. Dia akan muncul kembali ketika kita menyalakan lagi sensornya. Dengan menekan button. Coba nyalakan lagi. Untuk database seperti ini.
Oh ya. Ketika kita menyalakan lagi si sensornya tadi, si datanya itu Nah, jadi di sini untuk hardware-nya yang saya gunakan ada ESP32